Mahfud MD jadi bacawa pres Ganjar di Pilpres mendatang. Bagaimana membaca pilihan politik koalisi pengusung Ganjar Pranowo ini? Kita akan ulas bersama politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat sore Pak Deddy, Mas Hanta. Mas Hanta, tepatkah koalisi pendukung Ganjar Pranowo memilih Mahfud MD sebagai bacawa presnya? Ya, kalau kita lihat dari profil personality maupun dari basis konstituen pendukungnya, Pak Mahfud relatif dia komplementer ya, bisa menambal celah atau di mana titik-titik kelemahannya Mas Ganjar, meskipun perlu diukur untuk perkembangan ke depannya. Misalnya kalau kita lihat, saya paling tidak mencatat ada 3 potensi kekuatan elektoral, menjawab pertanyaan Cindy tadi, yang dimiliki oleh Pak Mahfud, konteksnya dengan Mas Ganjar hari ini. Yang pertama dari sisi kewilayahan geografis, Mas Ganjar kan basisnya di Jawa Tengah. Kemudian kompetitor utamanya Pak Prabowo di Jawa Barat. Sementara ada 3 provinsi penentu kalau digabungkan total 47% dari pemilih Indonesia. Artinya kalau menangkan 2 dari 3 provinsi itu berpotensi menang. Nah, provinsi yang ketiga itu Jawa Timur. Jawa Timur ini adalah penentu. Karena kita tahu di sini kekuatan Ganjar kemudian diimbangi bersama Pak Prabowo relatif sama-sama kuat. Ditambah Anies apalagi ada Cak Imin belakang cawapresnya. Kedua, dari sisi segmentasi demografi juga melengkapi, yaitu kombinasi tadi nasionalis religius dan Pak Mahfud yang saya kira sangat terasosiasi kuat representasi dari NU, jadi melengkapi dari sisi NU-nya. Sementara Mas Ganjar berangkat dari partai nasionalis merah hijau lah kira-kira. Ini bisa melengkapi. Yang ketiga, terakhir tadi soal kemampuan Pak Mahfud dari sisi rekam jejak yang memiliki pengalaman trias politika yang lengkap tadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif tadi, ditambah kompetensi beliau yang cukup mumpuni saya kira. Kalau misalnya Pak Prabowo mengambil Mas Gibran, ini menjadi titik kekuatan Pak Mahfud sekaligus menjadi kelemahan Mas Gibran, pasti menjadi serangan terkait dengan pengalaman tentang representasi NU dan sebagainya. Dan terakhir, satu lagi Cindy, saya kira partai PDI Perjuangan dan koalisinya bersama Mas Ganjar tampaknya memang ada 2 pilihan atau 3 ya pilihan mengambil cawapres itu dari basis itu. Satu, dari basis yang sama. Kalau basis yang sama kan cawapresnya Mas Gibran sama-sama PDIP sama-sama di tengah, kan enggak diambil. Yang kedua, memecah basis lawan Jawa Barat. Yang itu kemarin sempat disebut Ridwan Kamil, tapi tidak dipilih oleh Ganjar dan PDI Perjuangan. Nah, yang dipilih adalah strategi yang ketiga, yaitu memaksimalkan basis di mana si capres belum maksimal di sana. Ada potensi, yaitu Jawa Timur. Dan Jawa Timur kita tahu provinsi penentu. Jadi pada titik ini seperti saya kira... yang disampaikan Pak Deddy tadi, basis NU juga bisa diraih oleh Mahfud MD? Betul, bisa melengkapi. Meskipun kalau kita bedah dari survei nasional kami terakhir, NU itu sebarannya pemilih NU yang 50% itu ke Ganjar 43%, tipis di bawahnya Pak Prabowo 39%, ke Anies 16%. Nah, dengan Pak Mahfud, kemudian ada Anies, itu bisa semakin, Cak Imin wakilnya Anies itu bisa mengimbangi, dan Pak Mahfud punya potensi untuk melengkapi dari sisi NU tadi, selain Jawa Timur. Pak Mahfud juga sedikit di Jawa Timur kompetitif elektabilitasnya bersama Bu Kofifa, bersama Cak Imin dan Erick Thohir itu 4 besar. Dan saya kira tidak buruk juga tadi dari sisi elektabilitas dibandingkan Sandiaga Uno. Sandi betul lebih tinggi tapi relatif stagnan ya. Kalau Pak Mahfud itu trennya naik, jadi tren itu yang harus dibaca. Jadi saya kira sudah tepat yang Pak Mahfud sebenarnya. Tinggal diukur. Ya, dari sisi elektoral Mas Hanta, Mahfud melengkapi Ganjar Pranowo. Tapi dari sisi personality, tadi juga di highlight oleh Mas Hanta. Personalitinya kedua ini kan sama-sama kuat ya. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mahfud MD sangat berpengalaman trias politika. Ketika mereka berduet, apakah saling melengkapi seperti yang tadi disebutkan secara elektoral, atau justru akan bersaing? Ada matahari kembar di sini. Nah, ini yang menarik juga, proyeksi pemerintahan ke depan, potensinya bisa melengkapi dari sisi hukum dan sebagainya. Tapi seperti Cindy katakan, biasanya PDI Perjuangan sangat antisipatif dengan hal ini. Misalnya mengapa memilih Pak Maruf Amin. Itu salah satunya untuk menghindari matahari kembar supaya tidak maju lagi 5 tahun mendatang. Nah, kalau dari si Pak Mahfud tantangannya di sana. Kalau Pak Mahfud kan meskipun senior, tokoh NU senior tidak sesenior Pak Maruf Amin, punya potensi. Beliau masih kuat, ya ini masih terlalu jauh ya Cindy ya. Tapi kalau disampaikan ya masih potensial. Misalnya ini terpilih Pak Mahfud berpotensi punya figur cawapres yang saya kira bukan karakteristik yang ban serep lah. Beliau punya kompetensi, punya potensi matahari kembar. Nah ini yang mungkin diantisipasi ke depan.
bisa diantisipasi. Tapi yang di pakemnya PD Perjuangan memilih cawapres itu dulu ada Pak Hasyim Muzadi bersama Ibu Mega, belakangan ada Pak Yusuf Kala punya bagian tokoh NU juga, terakhir itu Pak Maruf Amin. Itu Cindy ada sama pakem sama, selalu racikannya nasionalis. Kali ini berbeda ya Mas Hanta ya. Oke. NU senior. Gitu. Baik, Mas Hanta, komentar Anda. Diumumkan saat Jokowi di luar negeri disebutkan tidak ingin menyeret-nyeret Jokowi untuk urusan teknis seperti itu. Tanggapan Anda? Ya, kalau di koalisinya PD Perjuangan, P3 dan lain-lain ini, di koalisi Mas Ganjar, kingmaker utama, veto player utama itu sebenarnya tentu banyak nama, itu ada di Ibu Mega. Bukan di Pak Jokowi, realitasnya begitu. Saya kira sulit untuk membantah semua koalisi dulu termasuk paling banyak. Ya betul ada Pak Oso, ada Pak Haritanu, ada Pak Mardiono dan sebagainya. Tetapi pastilah Ibu Mega karena partai terbesar dan tadi juga diumumkan oleh Ibu Mega. Jadi faktor saya menjawab pertanyaan sini ya bukan Pak Jokowi yang menjadi penentu di koalisi Mas Ganjar. Ya soal minta pendapat dan seterusnya itu hal yang berbeda ya. Tetapi yang sebaliknya kalau misalnya di koalisi yang lain, misalnya koalisi Pak Prabowo, itu bisa jadi pengaruh Pak Jokowi relatif kuat di sana. Apalagi misalnya respon dari beberapa partai sebelumnya PAN, Golkar mengatakan kita menunggu arahan dan sebagainya. Apalagi PSI mengatakan belum ya kalau PSI ya. Nah, kalau dari sana justru ada preferensi barangkali pengaruh-pengaruh dari menentukan capres-cawapres sekarang ini di kubu Prabowo. Tapi dari sisi itu tidak ya. Jadi akseptabilitas termasuk Pak Mahfud hari ini menurut saya salah satu faktor kenapa terpilih menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo, salah satu faktor di luar kapabilitasnya, kompetensinya, komplementer secara elektoral, dia punya akseptabilitas yang paling tinggi di antara nama-nama yang lain di depan Bu Mega, terhadap Bu Mega. Jadi kalau tidak punya akseptabilitas tinggi, penerimaan ke Bu Mega, saya kira hampir mustahil bisa jadi cawapres dari PD Perjuangan. Karena memang struktur kekuasaan PDIP begitu. Kongresnya menyerahkan makernya adalah Ketua Umum PD Perjuangan ya. Baik, terima kasih Mas Hanta Yudho, terima kasih juga Pak Deddy Sitorus sudah berdiskusi bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Cindy, Bung Hanta. Saudara, pengumuman Mahfud MD sebagai bacawa pres Ganjar makin memperjelas peta politik Pilpres 2024. Bagaimana